Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukurlah kalau kita selalu sehat dan baik. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu menjadi nomor satu bagi kita supaya kita selalu semangat dalam belajar. Nah, Renita, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran ketiga, subtema 1, yaitu peduli terhadap lingkungan, dengan tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna proklamasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai wujud dari makna proklamasi dan pentingnya peduli lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kegiatan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai wujud masyarakat, wujud dari makna proklamasi Indonesia. Di sini ada sebuah teks bacaan. Ibu minta kalian untuk membaca dan mencari makna dari teks bacaan tersebut. Sebelumnya, Ibu mempunyai tips bagaimana cara membaca dengan cepat, tetapi menemukan makna dengan tepat. Nah, bisa kita menggunakan alat bantu seperti pena untuk memudahkan kita mencari makna dalam suatu bacaan. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca teks berikut. Kemudian adalah dengan pada diri merupakan wujud yang tidak membangun masyarakat Indonesia. Sudah dipahami anak-anak maknanya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengungkapkan makna apa yang terdapat dalam bacaan ini. Ada yang bisa? Anis? Ya, Bu. Makna yang terdapat dalam bacaan ini apa ya, Anis? Maknanya yaitu kemerdekaan yang telah dicapai Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat sejahtera. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 31 ayat 2, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi, makna dari teks bacaan tersebut yaitu mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, yaitu dengan kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, selanjutnya di sini ada ayo mengamati. Terlihat ada sebuah gambar. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengamati maksud dari gambar ini.
Menurut Renita, makna dari gambar ini apa? Pengamatan Renita dari gambar ini apa ya? Menurut pengamatan saya, suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warga, Bu, karena di sini tertulis pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga. Nah, iya, bagus sekali. Nah, masyarakat di desa ini sangat bagus menerapkan jam belajar bagi warga. Jadi, pada jam 18.30 sampai jam 21 itu adalah waktu belajar bagi warga. Nah, selanjutnya di sini ada ayo berdiskusi. Sebelumnya, Ibu telah membagi kelompok, yaitu kelompok 1 ada Anis dengan Renita, dan kelompok 2 ada Inayah dan Ziad. Di sini ada 4 pertanyaan. Ibu minta kalian berdiskusi melalui grup WA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jika sudah, kita akan membahas bersama-sama. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan kewajiban. Ibu minta kelompok Anis untuk menjawab pertanyaan ini. Saya, Bu. Iya, Renita, silahkan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, benar sekali. Kewajiban itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apa kewajiban sebagai seorang siswa bagi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Ibu, menurut saya itu kewajiban siswa di lingkungan sekolah, siswa itu harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan, ketertiban sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah. Kalau di rumah misalnya itu kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, dan kewajiban menjalankan perintah agama. Itu, Bu. Nah, bagus sekali jawaban Renita, itu sudah benar, di mana kewajiban kita di sekolah yaitu menaati tata tertib, menghormati guru, menyayangi teman, dan sedangkan kewajiban kita di rumah yaitu adalah kewajiban untuk membantu orang tua dan kewajiban untuk belajar. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 dan 4, itu akan dijawab oleh kelompok Inayah. Nomor 3 pertanyaannya yaitu, bagaimanakah sikap terhadap kewajiban yang kamu miliki? Saya, Bu. Iya, Inayah. Aku berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus aku lakukan. Nah, ya benar sekali. Jadi setiap diri kita sendiri mempunyai kewajiban dan kita harus selalu berusaha untuk menepati kewajiban itu dan melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya yang nomor 4, mengapa kamu harus bersikap seperti pada jawaban pada soal nomor 3? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ya, Bu. Saya lagi, Bu. Ya, Inayah. Karena dengan menjalankan kewajibanku tersebut dapat menjadikan aku pribadi yang disiplin. Nah, ya. Dengan menjalankan kewajiban, kita bisa menjadi pribadi yang disiplin. Nah, kalian telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kalian telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan
perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa, penghargaan terhadap para pejuang bangsa, serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, di sini ada ayo berlatih. Ini Ibu beri tugas kepada kalian untuk mengisi tabel ini. Nanti setelah pembelajaran bisa kirimkan ke WA Ibu secara pribadi. Nah, itulah tadi akhir dari pembelajaran kita. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Renita bisa menyimpulkannya? Iya, Renita. Kesimpulannya menurut saya kita dapat mengetahui atau dapat mewujudkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengetahui kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, ya benar sekali. Jadi kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan benar supaya kita bisa menjadi pribadi yang disiplin. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kesulitan? Jika tidak, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf jika Ibu terdapat kesalahan. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.